puji Tuhan. Puji Tuhan, segala puji hanya bagi Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Untuk kita bersama-sama membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap kita yang ada pagi ini, kita punya kepercayaan yang sama. Bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat kita balas kita buat untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain kita mau puji Dia, kita membawa segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari saya jemput kita berdiri, kita mau berdoa bersama-sama sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Haleluya. Siapa yang rindu untuk menerima lawatan Tuhan pagi ini? Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya Bapa di sorga, Kau Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami umat-umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami kepadamu sebagai tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Sebagai tanda kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terbukti kalau kami ada sampai pagi ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain hanya kami bawa hidup kami Tuhan, kami mempersembahkan pujian syukur kami kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar, kami tahu Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon, Kau menjamah setiap kami pagi ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan layakkan setiap kehidupan kami. Biar kami layak untuk berjumpa dengan Engkau. Biar kami layak untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu pagi ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai dengan selesainya Tuhan. Kami percaya pagi ini kami menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Sambil saudara duduk, siapkan hati, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujian dan
dari awal. Nyanyikan pujian ini sambil saya jemput kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu ya Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ya Tuhan, hanya karena anugerah, bukan ya Tuhan, karena haleluya, hanya umat Tuhan yang nyanyikan pujian ini, katakan ku tahu hidupku. Haleluya, ya Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam glory bagi nama Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan. Di sudutku aku masih haleluya Tuhan. Dalam hidupku persembahkan segala tinggal berdiri. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Datanglah
puji Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan ada di topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhanlah perlindungan di siang. Haleluya. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindungan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia. Katakan, ya Yesus, ya Yesus gunung baru di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung baru di dunia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Masih kuat berdiri, saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap tinggal berdiri dengan hati yang bersuka cita. Kita katakan, aku diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku, pembalasanku.
Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini hati Tuhan disenangkan. Amin saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sambil duduk saudara, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Buka hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Puji Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Puji Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kaulah yang layak. Kau layak Tuhan. Puji Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Haleluya. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Hanya umat-umat Tuhan yang katakan pujian ini. Aku cinta. Mari umat-umat Tuhan sambil bangkit berdiri saudara. Haleluya. Mari angkat suaramu buat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hanya umat-umat Tuhan katakan ku nyanyi Hosana. Hosana. Mari umat-umat Tuhan sambil angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda kita memberi pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama nyatakan ku nyanyi Hosana. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku
katakan Hosana. Puji Tuhan, Yesus. Puji Tuhan. Kembali hanya umat-umat Tuhan yang nyanyikan pujian ini. Mari nyatakan dari hatimu yang paling dalam, katakan Yesus. Haleluya. Oh Raja kami, oh Tuhan kami. Sama-sama katakan ku nyanyi Hosana. Tuhan Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tangan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Puji Tuhan. Kaulah yang dikatakan ku agungkan. Haleluya. Ku agungkan Kau Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau patut kami puji dan kami permuliakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu apapun yang kami buat Tuhan tidak mampu, tidak dapat membalas semuanya Tuhan. Tapi kami selalu memuji Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami yang ada pagi ini, seluruh hidup kami selalu kami pakai hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali kami akan diteguhkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Sebab di dalam Engkau kami kuat Tuhan. Di dalam Engkau kami mampu ya Tuhan. Dan kami percaya segalanya ada di dalam Engkau Tuhan. Begitu juga dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah pedoman yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami. Agar supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi ini dengan hati yang sungguh kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba firman-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan sebentar Tuhan, semuanya ada dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kedua pada hari ini saudara-saudara kita lakukan dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang lebih sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar lakukan sebagai sesuatu yang sementara, tapi mari kita lakukan sebagai sesuatu yang sangat perlu sekarang ini. Kalau kita mengikuti beberapa pemberitaan, saudara dengar semalam bahwa Presiden Amerika sendiri sudah terpapar dengan COVID-19 bersama ibu negara dan kini sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit tentara di Amerika Serikat. Ini menandakan bahwa sungguh-sungguh apa yang diumumkan oleh pemerintah bagi kita jangan kita abaikan. Kalau di belakang sudah agak sesak atau berdempetan, bisa ambil lagi tempat di muka saudara-saudara supaya tidak berdempetan. Pagi hari ini atau siang hari ini saudara-saudara kami masih membawakan firman yang kami sampaikan tadi pagi, bahwa perlunya kita membangun sebuah kepercayaan yang lebih kokoh terhadap Tuhan, sebab masa-masa ini adalah masa yang sulit, sebab Alkitab secara gamblang dan terbuka telah menyatakan bahwa hari-hari terakhir kesulitan akan makin bertambah-tambah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini atau siang hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa kita perlu sekali lagi membangun kepercayaan. Seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita kenal seorang raja yang sangat berdedikasi secara rohani. Dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, tapi dalam menjalani kehidupannya, kesulitan itu sangat beragam telah menimpa kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30, sebuah cerita di mana Daud mengalami satu keadaan yang sangat terjepit. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana
tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Kemudian ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sejauh itu pembacaan kita. Cerita bagaimana Daud mengalami sebuah situasi yang sangat sulit. Dikatakan dia terjepit sekali, saudara-saudara. Dia memimpin peperangan di tempat lain dan kembali ke kota mereka. Ternyata kota mereka telah dibakar habis dan istri anak ditawan, dibawa pergi. Tentara yang bersama Daud menjadi sedih hati. Mereka hampir-hampir melempari batu kepada Daud. Mereka menangis, dikatakan sampai tidak kuat menangis. Bayangkan bagaimana tekanan yang mereka alami pada waktu itu. Tetapi yang menarik di sini, Daud sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, dia sebagai raja, yang dia lakukan adalah menguatkan kepercayaannya. Dengan jalan apa dia menguatkan kepercayaannya? Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud menguatkan kepercayaannya dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada padanya. Dengan pasukan yang kelelahan, yang menangis sampai tidak kuat menangis. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya dengan jalan apa? Dia perintahkan kepada seorang imam Abiatar namanya, katanya, bawalah efod itu kepadaku. Efod adalah sebuah baju khusus untuk imam besar yang menyelenggarakan ibadah kepada Tuhan. Dan prinsip hidup imam adalah dia mewakili Tuhan kepada manusia dan mewakili manusia kepada Tuhan, sehingga dia menjadi perantara. Apa keluhan manusia untuk disampaikan kepada Tuhan, imam besar yang melakukannya. Dan apa jawaban Tuhan kepada umatnya, imam besar yang akan menyampaikan. Jadi imam besar punya pakaian disebut efod. Salah satu bagian pakaian itu di mana di dadah dekat jantung daripada di jubah itu diletakkan dua barang, yaitu Urim dan Tumim. Dua benda ini untuk menunjukkan apa maunya Tuhan, ya atau tidak. Apa yang ditanya, boleh
akan ada tandanya yang menunjukkan boleh mengejar. Seperti yang ditanyakan oleh Daud. Jadi Urim dan Tumim yang ada di baju efod itu akan memberi ketentuan atau jawaban dari Tuhan kepada manusia. Itulah cara Daud menguatkan diri. Dia bertanyakan Tuhan, bolehkah aku menyusul pasukan musuh yang menawan keluarga kami? Dapatkah kami mengalahkannya? Lalu Tuhan menjawab, silakan menyusul dan kamu akan menang. Lalu Daud pergi saudara-saudara dan membebaskan semua anak istri mereka. Seluruh barang mereka yang dijara dikembalikan saudara-saudara. Dan bahkan ada jerahan di dalam peperangan itu. Karena Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi cara Tuhan menolong saya dan saudara adalah berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam pengalaman Daud, dalam masa tuanya dia banyak menulis kitab Mazmur. Salah satu Mazmur yang saya ingin kita baca yang ditulis oleh Daud, Mazmur 37, mulai ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Daud di sini berdasarkan pengalamannya dan bukan sekedar kata orang atau dia dengar dari orang, saudara-saudara, tetapi berdasarkan pengalamannya. Ya bukan berarti bila ada nasihat orang lain datang kepada kita untuk menguatkan kita, itu tidak perlu. Ya itu perlu. Daud juga mengalami hal yang sama. Di awal-awal pengalamannya waktu berada di sebagai biduan pada Raja Saul. Saul sudah membenci dia. Ingin membunuhnya, pernah menombaknya, hanya tidak kena. Lalu mengejar-ngejar Daud. Tetapi Daud dan anak Saul itulah Yonatan, mereka mengikat persahabatan. Daud sangat juga terjepit saudara-saudara. Tapi Yonatan yang bersahabat dengan Daud, saya coba cari ayatnya bahwa Daud juga memperoleh pandangan dan nasihat Yonatan untuk menguatkan kepercayaan Daud kepada Allahnya. Kalau tidak salah di pasal 26 itu. Ya. Oke, kita tidak buang waktu. Ada di sana bahwa Yonatan juga menguatkan kepercayaannya Daud supaya dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata, memang ayahku akan membunuhmu, tapi percayalah kepada Tuhan Allahmu bahwa engkau akan menjadi raja dan saya akan menjadi orang yang kedua. Itu bahasa Yonatan. Nanti saudara baca. Jadi untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, selain upaya kita sendiri, seperti Daud menguatkan kepercayaannya, dia bertanya melalui baju efod yang ada Urim dan Tumim, dengan penunjukan Tuhan bahwa silakan mengejar, pasti engkau akan menang di dalam peperangan itu. Maka Daud lakukan sehingga dia menang. Sehingga dalam pengalaman hidup Daud, dia menulis, dia menganjurkan supaya percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percaya kepada Tuhan dengan juga memiliki perilaku hidup yang baik. Lakukan yang baik dan bukan sebaliknya tentu. Melakukan yang baik.
diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki gaya hidup yang baik, suka yang baik, tidak suka yang jahat, dan berlaku yang setia. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Kita perlu bergembira karena Tuhan. Para medis, para dokter, para ilmuwan, para sosiolog menganjurkan supaya kita manusia ini jangan hidup dalam tekanan terus-menerus. Jangan tinggal dalam keadaan yang stres. Tapi kita perlu refreshing, saudara-saudara. Supaya daya tahan tubuh kita jangan menurun. Kalau sedih, susah, putus asa, berpikiran yang negatif, itu susah, saudara-saudara. Akan menurunkan daya tahan tubuh. Ya, salah satu memperkuat daya tahan tubuh dari serangan virus dan penyakit adalah miliki hati yang gembira karena Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman banyak ayat yang menulis hati yang gembira adalah obat. Sudah ditahu itu. Tapi gembira karena Tuhan. Bukan gembira karena dugem. Gembira karena dangdut. Saya lihat di televisi ada ketua DPR di tengah-tengah situasi yang sangat gawat disuruh pakai masker apa semua, tapi gelar pesta dangdut, saudara-saudara. Wah, bahaya. Presiden Trump sendiri, saudara-saudara, sekarang kena virus juga. Kenapa? Dalam kampanye tidak pakai masker. Dan memang mungkin diandalkan bagaimana cara menjaga kesehatan orang Amerika, saudara-saudara. Tapi corona tidak peduli, saudara-saudara. Itulah sebabnya terus pakai masker. Amin. Hari ini saya pakai 2 warna masker. Tadi pagi saya pakai yang putih. Ada orang kasih yang warna begini, saya pakai juga, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau ada yang kasih merah sebentar sore, saya pakai lagi yang merah. Pakai masker. Amin. Ya. Bergembiralah karena Tuhan untuk menambah daya tahan tubuh kita. Bergembira dengan Tuhan artinya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pakai musik, bertepuk tangan, saudara-saudara. Bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan bertindak. Melindungi, membentengi, dan menjaga saudara, menyelamatkan kita dari bahaya, dan juga terutama membawa kita masuk dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Inilah yang disarankan oleh Daud berdasarkan pengalamannya untuk percaya kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya dengan jalan mencari kehendak Tuhan. Jadi cara untuk menguatkan diri, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara, itu yang kita lakukan. Jangan kita lakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Apa yang kita percayai adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita membangun diri untuk percaya kepada segala kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi kami bawa 2 kisah tentang perwira
yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan. Perwira yang tidak percaya Tuhan itu kami dapatkan di dalam cerita raja-raja. Di dalam kitab raja-raja, saudara-saudara, pasal 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, saudara bisa catat dan bisa nanti baca di rumah karena panjang kisahnya, yaitu tindakan Elisa pada waktu kota Samaria dikepung, mulai ayat 24. Pada zaman itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Yoram. Dan nabi yang pada saat itu adalah Nabi Elisa yang menggantikan Elia yang sudah terangkat ke sorga. Jadi pada waktu Nabi Elisa berada di Samaria, dan pada waktu itu Raja Yoram yang menjadi raja. Orang Israel sangat terjepit, khusus yang ada di kota Samaria. Karena Samaria ini adalah ibu kota daripada kerajaan Israel. Dan kota ini sedang di download, dikunci, lockdown. Sedang mengalami lockdown, saudara-saudara. Karena apa? Karena tentara Aram sedang mengepung dengan pagar betis. Seluruh kota dikelilingi oleh perkemahan orang Aram dengan rajanya yang bernama Ben-Hadad. Sehingga orang Samaria di kota Samaria ini lama-kelamaan kehabisan makanan. Maka kelaparan yang hebat dialami. Sehingga satu waktu ada 2 keluarga atau 2 ibu yang mendatangi Raja Yoram, membawa persoalan mereka. Raja bertanya, masalah apa yang ada pada kamu? Ibu yang satu berkata, Tuan Raja, dia ini tidak melaksanakan janjinya. Perjanjian kami adalah dalam mengatasi masa kelaparan, kami akan membantai kedua anak kami laki-laki. Yang pertama, anak saya sudah kami makan, supaya kami bisa menyambung hidup. Setelah giliran anaknya untuk dibantai, dia tidak kasih, dia tidak berikan. Maka terjadilah pertengkaran, dibawa kepada raja. Raja mengoyak pakaiannya, dia ganti dengan pakaian kabung. Dia berseru kepada Tuhan, bahkan dia marah kepada Tuhan. Dia cari Elisa, cari nabi, saudara-saudara, dengan tujuan akan membunuh Elisa. Elisa sudah tahu bahwa raja akan membunuh dia. Dia berkata pada waktu mereka berkumpul, para nabi itu, dia berkata, tolong lihat, raja dan rombongannya datang untuk mencari aku. Baru habis dia omong begitu, raja memang sudah datang dengan kemarahan yang sangat kepada Elisa. Tapi Tuhan berfirman kepada Elisa. Elisa sampaikan bahwa besok pada pasal 7 2 Raja-Raja pasal 7 dikatakan, besok dikatakan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sekitar sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Lalu dalam masa yang sulit itu, saudara-saudara, nubuat datang melalui Nabi Elisa berkata bahwa besok akan terjadi sebuah mujizat, yaitu bahan makanan akan melimpah ruah. Dikatakan 2 sukat jelai 1 sikal harganya, dan 1 sikat
tepung yang terbaik itu 1 sikal. Sementara fakta dan kenyataan, fakta di lapangan, masyarakat sedang kelaparan. Bahkan sudah ada orang yang membantai anaknya untuk dimakan. Firman ini datang. Sehingga saudara-saudara, waktu firman Allah ini Elisa sampaikan, pengawal atau ajudan daripada raja adalah seorang perwira. Kita lihat ini perwira berkata dalam ayat yang kedua dalam pasal 7. Apa dia katakan? Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bayangkan di tengah kota Samaria, karena kelaparan yang sangat hebat itu. Apa yang terjadi saudara? Kepala keledai dijual 80 sikal. Hanya kepala tok saudara-saudara. Tahi merpati juga sampai laku dijual, diperjualbelikan. Lalu firman Allah datang sebagai sesuatu yang mustahil untuk akal manusia. Termasuk akal dan otaknya perwira atau ajudan daripada raja ini. Tidak mungkin biar Tuhan buat tingkap-tingkap di langit untuk simpan sembako. Tidak mungkin terjadi. Lalu Elisa berkata, besok engkau melihat, tapi engkau tidak makan apa-apa daripadanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Malam itu juga ada 4 orang kusta yang disingkirkan oleh masyarakat, harus menjalani karantina di luar sana. Jadi soal karantina ini bukan nanti sekarang ada. Dari dulu kalau kusta karantina. Covid juga dikarantinakan, saudara-saudara. Empat orang kusta ini mereka dikarantinakan di luar kota. Memang hukumnya orang Yahudi yang berpenyakit kusta harus tinggal di luar, tidak boleh bergabung dengan keluarga. Pada waktu mereka ada di luar sana, 4 orang ini Tuhan pakai menjadi satu alat. Timbul di pikiran mereka 4 orang yang kusta ini berpikir begini, kita ini menunggu mati. Kita diam-diam di sini juga akan mati. Daripada kita tinggal diam dan lalu mati, lebih baik kita masuk ke perkemahan musuh yang mengepung kota kita ini. Kalau mereka hidupkan kita, syukurlah. Kalau mereka membunuh kita, memang kita akan mati dengan penyakit kusta. Lalu mereka pergi, 4 orang ini pergi ke perkemahan musuh. Waktu mereka tiba di area itu, saudara-saudara, mereka tidak menemukan seorang pun tentara di sana. Bahkan segala harta mereka, emas, kekayaan mereka yang ada, saudara-saudara, bahan makanan ditinggalkan. Tentara Aram ini sudah lari karena Tuhan menimbulkan kegentaran di hati mereka. 4 orang kusta datang, seolah-olah pasukan yang besar dari orang Israel akan menyerang mereka. Mereka lari meninggalkan perkemahan, perbekalan, pakaian dan segalanya mereka tinggalkan. Lalu orang kusta ini yang sudah kelaparan mulai makan, mulai ambil barang semampu mereka. Sementara demikian, saudara-saudara, timbul pikiran di
otak mereka sebagai orang kusta ini. Perbuatan kita ini tidak baik kalau kita mendiamkan kondisi ini. Sementara warga kita, penduduk kota Samaria, dalam kondisi yang sangat berbahaya akan mati kelaparan. Kalau kita tidak memberitahu kepada mereka, kita berdosa. Maka mereka segera ambil apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka bisa bawa. Mereka pergi masuk ke kota. Tapi memang tidak langsung masuk ke kota, karena ada pintu gerbang yang dijaga oleh pengawal kota. Mereka sampaikan kepada penjaga kota bahwa di luar sana terdapat persediaan makanan yang sangat banyak milik tentara Aram. Tidak ada lagi tentara di sana. Lalu saudara-saudara, berita ini langsung disampaikan ke istana. Istana memerintahkan, coba kerahkan tentara, coba lihat apa benar berita itu. Waktu dicek berita itu benar, maka raja memanggil perwira yang menjadi ajudannya yang tidak percaya kepada nubuatan ini, saudara-saudara. Lalu raja tempatkan dia untuk menjaga pintu gerbang, mengatur lalu lintas orang yang pergi mengambil dan masuk kembali ke kota. Itu harus diatur. Karena bayangkan masa ini akan berebut, saudara-saudara. Dan benar, saudara-saudara, begitu berita disampaikan, seluruh rakyat kota Samaria tumpah ruah pergi keluar kota untuk menjara tentara Aram yang sudah lari tunggang langgang itu. Perwira tadi yang tidak percaya tentang nubuatan itu, saudara-saudara, yang menjadi penjaga, menjadi komandan yang menjaga pintu gerbang, tidak dipedulikan masa lagi. Disenggol kiri, disenggol kanan. Dia terjatuh, tidak sempat bangun, diinjak orang lain. Yang satu pergi, yang satu lagi menginjak terus menerus. Akhirnya dia meninggal di situ, saudara-saudara. Dia melihat orang memikul gandum, tepung yang terbaik. Dia tidak makan, tapi dia meninggal. Kenapa demikian? Karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Seandainya dia percaya, saudara-saudara, dia menjadi orang yang juga menikmati kelimpahan waktu itu. Tapi karena tidak percaya, dia tidak mengalami yang baik. Itulah sebabnya seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini perwira yang sial karena tidak percaya. Kita lihat perwira yang kedua, tapi perwira yang percaya. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8. Sudah lihat di sana seorang perwira yang percaya kepada Tuhan. Matius pasal 8 mulai ayat yang kelima. Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Nah, ini perwira yang lain. Perwira ini mendapatkan dia dan memohon kepadanya, kepada Yesus. Apa yang dia mohon ini perwira? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, kita lihat di sini peran daripada percaya penuh kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan, saudara-saudara. Itu yang saya dan saudara perlu miliki. Kita bangun keyakinan kita kepada firman Tuhan. Percaya apa yang firman Allah katakan. Perwira ini, saudara-saudara, bukan orang Yahudi. Dia adalah perwira pasukan Italia atau pasukan Roma, tentara Roma, yang menguasai Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia memiliki seorang hamba atau pembantu rumah yang sakit lumpuh, yang menderita. Lalu dia datang kepada Yesus minta supaya hambanya ini disembuhkan. Yesus berkata, aku akan pergi ke rumahmu. Tapi apa yang dia katakan, saudara-saudara? Tuhan atau Yesus, jangan datang ke rumahku, aku tidak layak menerima engkau. Sebab aku ini seorang perwira, aku juga seorang bawahan. Jadi saya bilang tadi pagi dia adalah perwira menengah. Karena seorang perwira kalau masih ada perwira di atasnya, perwira tinggi berarti. Dia perwira menengah. Di bawah perwira menengah, saudara-saudara, ada prajurit-prajurit. Dia berkata, prajurit, kalau aku katakan datang, dia datang. Kalau aku katakan pergi, dia pergi. Jadi Yesus katakan sepatah kata saja. Saya yakin perkataan itu akan menyembuhkan hambaku itu yang sakit. Yesus geleng kepala tentu di sini. Dia berkata, aku belum pernah jumpa kepercayaan yang kuat di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu apa Yesus katakan kepadanya? Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Akan terjadi kalau kepercayaan kita sebagai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Maka pada saat itu sembuhlah hambanya. Berdasarkan apa, saudara, mujizat terjadi? Kepercayaan daripada perwira ini. Itulah sebabnya mari kita bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan kadangkala itu bersifat jatuh bangun. Kadangkala kita kuat, tapi kalau kita lihat fakta, kenyataan di sekitar kita, apa yang kita alami, membuat keyakinan kita kadangkala memudar, saudara-saudara. Seperti Daud tadi, kita baca, mereka menangis sampai tidak kuat menangis, tapi dia bangkit menguatkan keyakinan kepercayaannya. Sehingga dia mencari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita melihat ke depan, masa yang sulit ini belum berakhir lagi. Kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita belum tahu persis. Upaya sedang dilakukan oleh semua bangsa di dunia yang mengalami itu. Tapi dengan satu pengharapan, satu kali kelak kesulitan ini akan berakhir. Namun kita jangan lupa bahwa firman Allah secara gamblang mengatakan semakin hari semakin banyak kesulitan.
sampai nanti kesulitan yang paling sulit yang belum pernah terjadi adalah masa aniaya 3,5 tahun, masa penguasaan antikris. Tapi gereja Tuhan yang setia kepada Tuhan akan tidak mengalami itu, sebab akan ada penyingkiran, saudara-saudara. Akan disingkirkan. Oh haleluya. Supaya aman saudara-saudara, mari kita menjadi percaya kepada Tuhan. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-35. Mulai. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau ada instruksi bahwa jangan melepaskan kepercayaan kepada Tuhan, itu berarti ada kemungkinan orang melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada orang yang tidak mau percaya Yesus lagi. Seperti Raja Yoram tadi menghadap Nabi Elisa. Hatinya sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan karena sulitnya keadaan di Samaria waktu itu. Yang saya istilahkan tadi lockdown. Kota itu di lockdown oleh tentara Aram. Tidak ada perbekalan yang masuk. Sampai orang tegak hati membunuh anak untuk dimakan. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, mujizat terjadi. Pasukan yang besar dikalahkan oleh derap langka 4 orang kusta. Dianggap sebagai pasukan yang besar. Tapi Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga tentara itu lari tunggang langgang. Sehingga persediaan makanan terjadi saudara-saudara. Karena apa? Percaya kepada janji Tuhan. Perwira di sana tidak percaya, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Tapi perwira pada perjanjian baru yang percaya kepada Yesus Kristus, dia yakin hanya satu kata saja bisa menyembuhkan hambanya yang sakit, maka hal itu terjadi. Dan saya serta saudara pun sama posisinya. Sama-sama kita manusia. Yang Tuhan minta ayat yang terakhir tadi, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan saudara-saudara, tetap percaya. Apapun yang terjadi, sekali dengan Tuhan Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Maka kita akan melihat besar upah yang menantinya. Ada upah saudara-saudara. Kalau kita percaya seperti perwira tadi pada Injil Matius pasal 8. Ada upah, itulah mujizat kesembuhan. Di tengah suasana yang sulit dalam bangsa kita, Tuhan menyiapkan upah karena kita percaya kepada Dia. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Hanya percaya kita yang perlu kita bangun. Bagaimana percaya kita bisa bangkit? Yaitu kalau kita mencari Tuhan. Baca firman. Berdoa. Renungkan firman Allah. Menyembah Tuhan. Angkat hati memuji Tuhan. Pagi buta kalau saudara bangun, segera bangun, duduk dan mulai cari Tuhan. Kalau engkau angkat hati menyembah Tuhan dan berdoa dengan sungguh, kadangkala tidak terasa engkau ada dalam hadirat kuasa Allah. Haleluya. Hati hancur, bukan sedih, tapi rasa bahagia karena kita mempunyai Allah yang mempedulikan kita siang dan malam. Bangunlah dirimu dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sementara Anda dengar firman Tuhan, saya ajak tutup matamu.
kemudian hampiri Tuhan. Selidik hatimu, apa engkau percaya Tuhan lebih dari segala-galanya? Tuhan tidak akan bertindak memberi pertolongan kalau kita tidak taruh kepercayaan kita kepada Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang kuperlu. Hanya Yesus yang saya dan saudara butuhkan. Puji Tuhan. Hanya Yesus yang ku perlu. Hanya Yesus yang ku perlu. Tiada yang lain yang ku perlu di dalam hidupku. Hanya Yesus yang ku perlu. Hanya Yesus yang ku perlu. Sebab hanya Yesus yang sanggup menolongku. Tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Yesus permata hatiku. Tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Yesus kekasih jiwaku. Tiada yang lain. Hanya Yesus yang ku perlu. Jemaat Tuhan berdiri dan jemaat Tuhan saja yang melakukan pujian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam hidupku hanya Yesus hatiku. Tiada yang lain dalam hidupku. Hanya Yesus. Tiada yang lain. Haleluya. Yang ku perlu. Tiada yang lain. Dalam hidupku hanya Yesus permata hatiku. Tiada yang lain dalam hidup. Haleluya. Tiada yang lain. Tiada
Sekali lagi, tiada yang lain dalam hidupku, hanya Yesus hatiku. Dalam hidupku, hanya Yesus kasih jiwa. tiada yang lain. Hanya Yesus yang ku perlu. Tiada yang lain. Hanya Yesus yang ku perlu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih sayang kami penuh. Sebab bersamamu kami kuat Tuhan. Bersamamu kami mampu Sekali lagi musik memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Inilah kepercayaan kami Tuhan, bahwa tidak ada yang lain yang bisa menolong kami selain Engkau sendiri. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya firman yang kami dengar hari ini adalah firman yang memberi dorongan bagi kami untuk menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, hanya Tuhanlah sandaran kami. Engkaulah yang kami percaya Tuhan, yang sanggup membela, menolong dan memelihara kami semua. Tuhan, bawa kami pada sikap hati yang menyembah kepadamu. Bawa kami pada sikap hati yang sungguh percaya kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Seberapa umat Tuhan yang berhimpun pada siang hari ini, Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengenal jalan pikiran kami. Engkau juga mengetahui beban dan pikulan kami masing-masing. Apa yang kami sedang gumuli Tuhan dalam hidup ini, Bagimu tiada yang mustahil. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jamah setiap hati, jamah setiap pribadi. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bila itu merupakan penyakit, Engkau adalah penyembuh kami Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, kami dipulihkan dan disembuhkan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Selamatkan yang belum selamat di antara keluarga-keluarga kami, supaya sama-sama kami percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, pergumulan-pergumulan apapun yang ada dalam kehidupan umat-umat-Mu, dalam masalah keluarga dan rumah tangga,
masalah ekonomi, keuangan. Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar merupakan remah bagi kami menjalani hidup akan datang ini. Kami boleh melihat kemenangan datang kepada kemenangan karena Tuhan menolong dan memihak kami. Terima kasih, dan umat-umat akan memberi korban persembahan balas berkat berlipat kali ganda. Kami sudah berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Bangkit berdiri saudara-saudara. Puji Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengaruniakan pula seorang anak bagi keluarga ini Tuhan, sebagai anak yang didambakan dan dirindukan. Seorang anak laki-laki yang dirindukan Engkau sudah berikan kepada mereka. Kami mau menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan kami aman terpelihara. Itulah sebabnya Tuhan, kuduskan tangan hamba-Mu untuk menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah atas anak ini dan kedua orang tuanya, supaya anak ini bertumbuh sehat, bertumbuh subur, kuat di masa akan datang menjadi saksi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak Hosea Benicio Aldrik Palanti ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat surgawi mengalir dalam hidupnya, membuat dia bertumbuh sehat dan kuat, kelak menjadi kesukaan kedua orang tuanya dan kesukaan kami bersama Tuhan. Terpujilah akan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bahagian kedua orang tuanya. Karuniakan kemampuan, kekuatan untuk merawat, memelihara, mendidik dan mengasuhnya sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu telah menjadi bahagian kami bersama. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, karena kami tahu dan kami yakin Tuhan sudah memberkati kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati aparat keamanan kami Tuhan, supaya semua dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar, membuahkan hasil keamanan, ketentraman di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu yang Kau telah panggil pulang Tuhan. Bapak Pendeta Rudi Makal, Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan-Mu. Secara manusia meninggalkan duka, kesedihan bagi keluarga dan jemaat yang ditinggalkan di Jakarta. Tuhan, beri penghiburan bagi mereka, bahkan kami semua Tuhan, supaya kami tetap tegar menghadapi berbagai kenyataan hidup di dunia ini. Kami andalkan Tuhan, kami percaya Tuhan,
bahwa Engkaulah perlindungan kami. Bila kami kembali ke rumah kami masing-masing, tibakan kami dengan selamat di rumah kediaman kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, kita menadahkan tangan kepada Tuhan. Kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan pengentaran pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, selamat siang, Tuhan memberkati.